Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillah di arsala rasulahu biludawatil haq yudrohu ala tilki wa kafa bilai syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya di sini dan perwakilan dari Rumah Cinta atau yang tahu saksi sejarah Rumah Cinta, organisasi Rumah Cinta itu ada di sebelah saya. Nanti saya akan menanyakan bahwasanya Rumah Cinta itu seperti apa organisasinya, dan Rumah Cinta itu bagaimana tujuannya, bagaimana kegiatannya, akan direkod langsung atau akan dijelaskan langsung kepada pimpinannya atau yang tahu saksi sejarah dari organisasi Rumah Cinta yang ada di sekarang ini, yang ada di Kecamatan Ngimbang, Lamongan. Oke, assalamualaikum Ustaz. Ya, ini namanya siapa? Badul. Ya. Asal dari mana? Asal dari Burno, Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya. Umur sekarang berapa? Banyak. Kalau saya banyak gimana? Cuma nyawanya satu. Oh ya, ada banyak, ada bebek gitu. Iya. Oh. Ya udah, lanjut. Saya sebagai istilahnya mediator ya, untuk dokumentasi, untuk biar masyarakat luas tahu bahwasanya Rumah Cinta itu apa gitu. Iya. Ya, ini saya mau menanyakan kepada Badul ya. Kalau panggilan di sini itu Badul, teman-teman. Ya, saya akan menanyakan kepada Badul. Pertanyaan ini ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya. Oleh dia ora? Ada. Adanya sepeda. Ya. 10 pertanyaan nanti Anda jawab. Oke. Pertanyaan pertama. Rumah Cinta itu sejarahnya berdirinya itu gimana, Mbak? Ya mengalir aja. Kita sebenarnya nggak ada niatan untuk mendirikan Rumah Cinta, nggak ada. Jadi kita ngalir aja. Sebenarnya kan itu awalnya ada kegiatan tari sufi. Nah, wadah dari tari sufi Nusantara itu namanya Rumah Cinta. Setiap tari sufi di daerah manapun itu pasti ada namanya Rumah Cinta. Cuma selain di Ngimbang, semua Rumah Cinta itu hanya bangunan, hanya sebuah tempat yang digunakan markas untuk berlatih tari sufi. Tapi di Ngimbang berbeda. Di Ngimbang berbeda kenapa? Karena terlalu banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman, akhirnya Rumah Cinta dibikin wadah sebagai organisasi untuk menampung semua kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan amal, dan kegiatan apapun yang berbasis sosial keagamaan. Contoh dari kegiatan-kegiatan Rumah Cinta yang sudah terlaksana itu apa aja, Mbak? Ya, awalnya sebelum kita punya banyak kegiatan ya, awalnya kita cuma berlatih tari sufi, mengadakan pelatihan kesini, dan dulu itu bermarkas di Kambangan. Selain 1 bulan sekali kita adakan latihan bersama, dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain untuk ikut berlatih. Kemudian timbul ide-ide baru karena kita semakin aktif ya, tuntutan keadaan itu membuat kita kreatif. Contoh saja, kita nggak punya dana untuk beli pakaian atau seragam tari sufi atau yang biasa disebut tenur itu mahal, Mas. Satunya itu hampir 1 juta untuk ukuran dewasa. Untuk ukuran anak-anak mungkin sampai 500 sampai 600. Untuk ukuran anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 2 itu segitu. Nah, kita dapat dari mana? Akhirnya kita bikin, sebenarnya sih bukan bank sampah ya. Kita kan cuma ngambil sedekah sampah dari orang-orang. Kita gerakan sedekah sampah
atau kemudian oleh teman-teman disebut bank sampah itu sebenarnya awalnya untuk mendukung atau untuk mensaranai pembelian tenur, pembelian seragamnya untuk tari sufi Tari itu. ya. Karena waktu itu yang berlatih banyak sekali, Mas. Yang berlatih banyak sekali, hampir ada 30 anak. Tapi semuanya nggak jadi. Ya, maksudnya nggak jadi itu karena ya kemudian itu ada wabah itu, jadi semuanya berhenti gerak gitu. Tari sufi kan kan apa, ada simbolisnya, ada tujuannya gitu Mbak. Yang kayaknya kan simple seperti mutar memutar. Itu kan ada apa namanya itu? Ada caranya tersendiri. Dan tari sufi itu pertama kali itu didirikan itu siapa Mbak? Dan apa namanya? Kok bisa diajarkan kepada anak-anak, itu manfaatnya apa aja gitu? Kalau mau tahu tentang tari sufi, jangan mau tahu. Tapi ini kata Abah, kalau tari sufi itu nggak usah terlalu dijelaskan. Kalau mau silahkan lakukan. Kalau ingin belajar nggak boleh. Kalau belajar silahkan. Karena apa? Karena kalau cuma ingin pasti banyak kendala. Aku aja nih pengen belajar, pengen melok, tapi berkorong ini kakean tapi. Nek pengen melok, serah kadek pengen. Nggak kayak gitu. Nah, untuk tari sufi sendiri itu sebenarnya kan ritual yang dilakukan, yang pertama kali dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi di Turki sana, kemudian menyebar ke seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sekarang yang menjadi presidennya tari sufi Nusantara adalah Abah Kiai Budi Harjono. Yang dimana-mana yang santri tari sufinya sudah ribuan. Bahkan kemarin pernah pada Renah Muslimat ke-73 diundang ke stadion GBK itu 1000 penari sufi di sana untuk merayakan Harlah Muslimat yang ke-73. Cari di YouTube banyak itu. Mungkin teman-teman ya, tari sufi itu gimana, nanti kan ada penjelasan videonya ya, akan dilengkapi di nanti ada videonya tersendiri. Nanti akan ada dari murid-muridnya Mbah Dul akan mempraktekkan bahwasanya tari sufi itu gimana, terus caranya gimana. Oke, lanjut pertanyaan yang nomor 2. Tadi kan udah tari sufi ya, ini yang nomor 2. Tugas dan tujuan rumah cinta itu apa aja, Mbak? Kita sifatnya nggak mengikat ya. Kita sifatnya kerelawanan, jadi nggak ada tugas khusus, nggak ada. Kalau kita ada kegiatan, ayo kita bertanggung jawab bersama-sama. Tidak ada tugas khusus untuk anggota, nggak ada tugas khusus. Kalau mau berkhidmah atau kita secara sukarela berkhidmah kepada rumah cinta, beramal melalui rumah cinta, ya silakan. Tapi tidak ada paksaan di dalam rumah cinta. Silakan mau ikut. Tapi kalau mau ikut ya ikut temenan. Nek mau melok-melok ya jole, malah ngerusui. Nah, kayak gitu. Tadi pertanyaannya gimana lagi tadi? Yang pertama kan rumah cinta itu sejarahnya hadir di gimana toh? Yang nomor 2 itu tugas dan tujuan rumah cinta itu apa? Ya, secara umum tujuan dari kita adalah menyebarkan virus-virus cinta. Kata Abah kayak gitu. Virus-virus cinta. Cinta ya. Kata Abah kayak gitu. Ya. Misi kita seperti itu. Ya. Oke. Kan berarti itu menebarkan cinta. Oh ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Misalkan ada yang mau bergabung dalam organisasi rumah cinta, ini gimana syarat-syaratnya? Ya komitmen aja. Kalau mau komitmen silakan ikut. Kegiatan kita juga banyak. Yang ikut yang mana silakan. Mau ikut nari silakan nari. Kalau mau ikut yang akustikan silakan ikut akustikan. Kalau mau ikut
Gemas silahkan ikut Gemas, kalau mau ikut bank sampah silahkan ikut bank sampah. Yang mana yang diikuti, yang disukai, yang sesuai bidang silahkan ikut kemana saja nggak apa-apa. Langsung saja hubungi ketuanya di nomor WA silahkan. Oke, nomor WA-nya yang di bawah tadi. Oke. Berlanjut ya. Ini nomor 4. Kegiatan rumah cinta itu apa aja, Mbak? Reng-rengannya. Secara global, rumah cinta itu sebenarnya kan tetap tari sufi, tetap mengedepankan tari sufinya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu sebenarnya kan cuma penunjang agar kita dikenal. Kalau kita cuma tari sufi saja kan enggak, yaitu tari sufi sebagai sarana. Nah, tujuan kita adalah bermanfaat untuk orang lain, apapun itu kita lakukan. Semisal banyak sekali kan kegiatan kita seperti bersih-bersih masjid, silakan menghubungi kita. Kalau mau dibersihkan, bahkan kalau tiap minggu siap ditempati, nggak apa-apa, satu tempat nggak apa-apa, kita datangin. Hari ini kita di sini, 2 minggu kemudian di sini lagi, nggak masalah. Yang penting kita adakan silaturahim ikatan yang semacam itu. Terus kemudian santunan anak yatim ini juga pengaruhnya juga besar. Untuk santunan anak yatim sendiri, kita kan mengadakan bisa santunan anak yatim karena banyaknya ada donatur dari itu. Dan sekarang alhamdulillah donatur itu sudah semakin mengenal, tapi kemudian mengenal kita, tapi kemudian vakum karena adanya pandemi ini. Sedikit vakum karena kegiatan kita vakum, akhirnya kemudian dari donatur juga vakum karena perekonomian juga mundur kan, karena donatur kita juga vakum. Nah, untuk mungkin sebentar lagi akan diadakan rapat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan pemerintah, dan juga yang penting kita tetap jalan, kita bermanfaat, kita pokoknya kita jangan pernah bosan untuk berbuat baik, motonya itu. Dan orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Membersihkan masjid, Mbak ya, untuk membersihkan masjid atau Gemas itu sudah berapa masjid, Mbak, untuk kecamatan Babat ini, kecamatan Ngimbang ini? Detailnya sih saya nggak tahu ada berapa masjid. Bukan hanya di Ngimbang saja, kita pernah juga di kecamatan Kabuh, kita juga pernah di Sambeng, kita juga pernah di Meduluk. Terus mana lagi? Yang paling jauh kan gitu, perbatasan Mantub dan Sambeng itu yang paling jauh di Mall Manis itu. Oh, berarti ya sudah antara kabupaten juga ini. Ya, bukan kecamatan tapi pelamblak ke kabupaten. Ya. Oke, berlanjut ini bukan soal. Ini namanya pertanyaan, ya Allah. Oke, sambil kita berbincang-bincang, menikmati kopi dulu nggak apa-apa. Oh, Kak kopi ya. Nyusu. Oke. Tadi nomor 4 kan kegiatan rumah cinta ya, Mbak ya. Ini ya nomor 5. Manfaat dalam mengikuti organisasi rumah cinta ini apa, Mbak? Kita nggak menjanjikan sebuah manfaat untuk seseorang yang mengikuti kita. Ya pandai-pandai saja untuk memberikan manfaat, untuk mencari manfaat dari kita kan gitu. Kita nggak menjanjikan sebuah manfaat kalau ikut kita dijamin gini. Saya nggak berani seperti itu. Ambil aja manfaatnya sendiri. Kalau yang bermanfaat silahkan diambil. Kalau yang tidak ada gunanya ya silahkan dibuang kan gitu. Kita tidak menjanjikan apapun. Kita bukan sebuah lembaga yang jenenge iku Bersangkutan sing biasane muluk-muluk dengan visi-misinya kayak gitu. Kita nggak seperti itu. Kalau bisa mengambil manfaat dari kita ya silakan diambil. Kita juga ikhlas
memberikannya. Kalau ada yang tidak bermanfaat ya silakan dibuang. Kita tidak akan marah. Nggak bermanfaat juga kan. Iya. Berarti Rumah Cinta mengajarkan kita untuk mandiri juga, teman-teman. Mencari mencari manfaat kegiatan yang bermanfaat itu seperti apa. Golek takok tapi golek dhewe. Lah itu soal ilmu yang jarang disalurkan oleh orang lain. Oke. Lanjut nomor 6 ini. Pertanyaan nomor 6, Mbah. Visi misi organisasi Rumah Cinta itu apa aja, Mbak? Wah, itu banyak sekali. Saya lupa. Nah, Contoh kecilnya saja, Mbak. Apa penjabarannya jangan, tapi singkatnya aja. Nanti kalau ada video selanjutnya kita itu ikon lagi. ya kita nanti bisa dilihat di buku induknya lah. Tanya sama ketua sama sekretarisnya, nanti ada di di rap apa itu namanya, itu ada semuanya, sudah ada. Yang jelas visi misinya yang paling saya inginkan adalah bermanfaat bagi sesama, cuma itu. Nanti visi misi lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh ketua Rumah Cinta. Nanti ada video selanjutnya deh ya, dalam visi misinya. Oke, berlanjut pertanyaan yang nomor 7. Apakah mengikuti Rumah Cinta juga dapat jodoh juga, Mbah? Karena kan ada unsur cinta yang dalam tulisan Rumah Cinta gitu. Ya, soal jodoh kan soal rezeki kita, Mas. Ya, saya yang bikin, ya kan. Ketuanya sudah dapat. Yang saya angkat jadi ketua, diangkat ketua oleh teman-teman juga udah dapat dari sekretarisnya. Udah ada contohnya kan. Ya. Berarti cocok ya. Sudah ada contohnya kan. Sudah dua pasang yang berasal dari menikah. Rumah Cinta Rumah kan. Cinta. Yang pertama siapa, Mbak? Siapa? Yang pertama menikah adalah ketua dengan sekretarisnya, ya kan. Wah. Ketua Rumah Cinta dapat sekretaris Rumah Cinta kan. Iya. Nah, Mas Kris dan Mbak Windy. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah hamil. Alhamdulillah. Punya kader baru kita, Iya. kader Rumah Cinta baru. Oke. Yang kedua kan ketua Gemas dengan ketua bidang kerelawanan, iya. atau Gemas, dan juga merangkap sebagai ketua Gemas dengan dapat kepala bidang seni dan budayanya, Oh, Mbak Mas Aldi sama Mbak Lita. Mbak Lita. Ya, Saya tidak langsung kan menimbulkan benih-benih cinta, tapi tidak pacaran langsung menikah gitu ya. Iya. Berarti mengajarkan itu semua. Tapi kan yang ngerasakan orang-orang tersebut, Mbak. Maksudnya nggak semua bisa merasakannya. Enggak, kan. Itu kan soal rezeki, Mas. Iya. Itu jodoh kan soal rezeki. Masa enggak rezeki, namanya juga rezeki itu kan kadang ada yang dari dari kita, dari usaha kita, kadang-kadang juga ada yang dari orang lain kita dikasih, atau apa, kan banyak sekali. Ada yang juga dari pemerintah loh, kan banyak sekali. Kayak macam itu, jalan rezeki itu banyak sekali. Ya kadang-kadang nggak kita sangka juga. Jadi kalau beruntung ya dapat jodoh, nah, gitu kan. Rumah Cinta, ya silahkan ikut. Siapa tahu Anda beruntung dan mendapatkan jodoh di Rumah Cinta. Oke, siap. Oke, teman-teman. Ini berlanjut pertanyaan yang nomor 8. Ya. Oke, pertanyaannya gini. Apakah ada gaji dalam mengikuti Rumah Cinta? Gaji, Mbak. Gajinya apakah ada gitu loh. Kalau bicara soal gaji pasti ada ya. Cuma bukan kita yang gaji. Ya. Gaji kan langsung dari Tuhan. Waduh. Karena kita konsepnya adalah relawan. Relawan itu kan unsur pertama kali adalah rela atau ikhlas itu. Jadi urusan gaji tanya siapa yang di atas. Jangan tanya pada kita. Berarti organisasi Rumah Cinta itu lillahi ta'ala gitu, Mbak. Iya. Benar itu. Ikhlas. Ya,
rela. Memang kan konsepnya kita pakai konsep relawan, makanya kita harus pertama kali yang harus kita lakukan adalah rela atau ikhlas. Oke, begitu ya teman-teman, rela atau ikhlas dalam Islamnya lillahi ta'ala. Ini lanjut, ini nomor 9, mau nomor 10, nomor 9 dulu. Ada tujuan untuk memperbesar atau memperbesar organisasi rumah cinta ini, Mbak. Maksudnya memperluas di kalangan di kan pertama kan di kecamatan, nanti di kabupaten, terus di provinsi, terus seluruh Indonesia atau seluruh Nusantara gitu. Rumah cinta itu ada di mana-mana, Mas. Tiap kabupaten itu pasti sudah ada rumah cinta. Lah kebetulan rumah cinta Lamongan itu berada di Ngimbang gitu loh. Dan yang paling banyak pergerakannya adalah dari rumah cinta Lamongan yang bertempat di Ngimbang itu. Sebenarnya kan awalnya rumah cinta adalah markas tari sufi. Jadi setiap tari sufi di setiap kabupaten yang ada tari sufinya pasti di situ ada rumah cinta. Cuma berbeda konsepnya dengan kita kan gitu. Kalau di daerah-daerah lain rumah cinta itu semacam kayak markas, sedangkan kalau di Lamongan atau di Ngimbang itu adalah sebuah wadah organisasi yang menaungi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda, terutama dalam bidang sosial keagamaan. Oh gitu ya. Berarti rumah cinta itu aslinya itu luas sekali. Tapi berhubung kita di daerah Lamongan atau di Kabupaten Lamongan, rumah cinta itu ada satu-satunya di Kecamatan Ngimbang, Lamongan, dari Lamongan Selatan. Lamongan Selatan sudah mempunyai rumah cinta. Insya Allah di daerah-daerah lain seperti Blulu, Sekorami, atau Modo, atau lain-lainnya, Kedumring atau lain-lainnya pasti ada. Nanti secara tidak langsung ada rumah cintanya, ya. Oke, berlanjut nomor 10, ya. Pertanyaan yang terakhir, Anda siap? Siap. Oleh dia Oh, yang nanti yang gaji Allah Ta'ala, bukan kita. Oke, berlanjut nomor 10. Dalam unsur bantuan atau donatur rumah cinta, memperoleh dari mana, Mbak? Ya, kita kan dalam perintah agama itu kan ibda binafsik. Artinya apa? Kita awali dengan diri kita sendiri. Awalnya kita bergerak itu juga yo duitnya awak dhewe dhisik. Nah, begitu awak berjalan, nanti orang-orang tahu, akhirnya dapat sumbangan. Ya kita melaku dhewe lah, Mas. Maksudnya iki dari kanca-kanca teman-teman Mas sing wis duwe usaha ngoten niku disambati. Mas, aku duwe kegiatan resik-resik masjid, sampean gak pengen nyumbang ta? Nyumbang super pel sak bungkus utawa nah niku. Nyumbang celing kanggo resik-resik masjid nah ngoten. Jadi dulu itu ada donatur celing sendiri, dan donatur super pel ada sendiri, donatur stella itu ada sendiri. Jadi tiap kali stellanya habis, kita bisa langsung ke rumahnya, bisa ngambil. Nah, itu biasanya ya kayak gitu. Dan dulu ada juga yang sampai memberikan alat-alat, ada juga. Tapi semuanya awalnya juga dari kita sendiri, Mas. Semua apapun itu pertama kali yang kita lakukan adalah dari kita sendiri. Kemudian dari santunan anak yatim itu juga bergerak karena memang semua santunan anak yatim itu semuanya dari donatur. Mungkin dari kita itu jarang-jarang. Semuanya dari donatur. Sebab apa? Donatur sudah tahu kegiatan kita, akhirnya mereka percaya kepada kita. Karena apa? Setiap minggu kita jalankan itu. Setiap hari Jumat pagi kita bersih-bersih masjid, sekalian kita santunan anak yatim kayak gitu. Walaupun nilainya kecil, tapi setiap Jumat kita lakukan. Nah, kenapa hari Jumat? Bersih-bersih masjid hari Jumat pagi kita bersih-bersih, langsung bisa dinikmati ketika Jumatan. Nah, kayak gitu.
Oke, berarti pertama untuk membeli alat-alat atau membeli pembersih, sikat atau lain-lain dalam membersihkan masjid itu uang sendiri Iya, gitu. uang Berarti sendiri. uang teman-teman sendiri. Terus berlanjut tambah tambah suwe tambah lama tambah banyak pengikutnya atau banyak yang bergabung dalam organisasi Rumah Cinta itu kita membuat seperti kayak laporan-laporan gitu Iya, ya. kita bikin laporan supaya para donatur itu percaya kepada kita. Ya, kayak gitu. Bahkan tari sufi sendiri Mas, beli beli seragamnya itu dulu itu juga uang kita sendiri. Urunan aku karo Mas Kris mbiyen. Lah iku sing yang bisa yang bisa tari sufi itu ada 3 tapi seragamnya cuma 2. Bayangkan. Nah, musuh arek cilik angel sing siji dikandani gak sing siji dikongkon salin gak gelem sing siji dikongkon salin gak gelem lah sing siji ngenteni pengen nari no. Bayangkan kayak gitu akhirnya semuanya sudah turun. Nah sekarang sudah banyak sekali seragam kita sudah punya banyak karena kita sudah bisa bikin sendiri dan kemudian kita juga dapat hadiah dari Abah. Ada berapa itu, ada kemarin dapat hadiah 2 seragam dari Abah, cuma yang satu diambil adikku, jadi yang saya bawa 1 dan masih ada berapa ini yang seragam lama karena yang dulu itu sudah bisa bikin sendiri, bisa beli sendiri. Kemudian yang seragam yang lama masih banyak sekali yang nganggur. Jadi sekarang masih ada sudah banyak lah untuk seragamnya. Dan alat-alat ini juga alat-alat kebersihan juga udah banyak, udah lengkap lah. Berarti adik jenengan itu adik Saman itu bisa tari sufi Mbak? Bisa juga, Siapa yang ngajarin? nggak tahu. Kok bisa? Saya tidak langsung adiknya Mbah Dul itu bisa tari sufi. Itu berkat dorongan dari motivasi kakaknya. Karena beliau memotivasi adiknya itu enggak secara langsung tapi secara praktek di dunia luar gitu. Kalau ada sholawatan katanya kan saya diajak berbicara atau cerita-cerita pendek itu beliau itu nari-nari di situ terus adiknya bermotivasi untuk mengikuti gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Dan untuk donasi Mbak ya, kan donasi Rumah Cinta kan udah lumayan lama ini, sekitar berapa tahun? eh Sekitar 2,5 tahunan mungkin kita ya, 2,5 tahunan ya, 2 tahun atau 2 tahun lah, sekitar 2 tahun kita berjalan. Nah kalau mau donasi langsung saja bisa langsung ke kantor di IKM atau bisa lewat rekening Yang ada di sini ya, rekening nanti ada di sini rekeningnya yang terakhir tadi Mbak ya, nanti akan ditanyakan video terakhir tadi ya. Oke, kan donasinya banyak, saya kan tanya donasinya banyak itu udah dikeluarkan di mana aja gitu, udah disalurkan di mana aja? kita nggak pernah nyimpan Mas ya. Iya. Kalau ada kita simpan. Kalau yang nyimpan itu kan kita tujuannya bukan bukan apa ya, kita langsung dari orang biasanya kan gini, kita jatahnya itu satu rusun, satu masjid itu biasanya kita 5 sampai 6 anak yatim, ya tergantung di situ ada berapa. Kalau cuma ada 2 ya 2, kalau ada 3 ya 3, kalau ada 5 ya 5, 7 ya 7, kan ya pokoknya kita targetnya itu 6. Kalau lebih sedikit, lebih 2 sedikit, lebih sedikit atau kurang sedikit juga nggak apa-apa. Nah itu langsung pagi Pak donatur nganter, siangnya langsung kita salurkan kayak gitu. Untuk apa kan donasi anak yatim, untuk bencana atau lain-lain tuh ada Mbak? Nah kalau semisal kalau ada bencana biasanya kita lakukan penggalangan dana di lampu merah atau di mana, kita pokoknya dengan acara-acara yang semacam itu nanti kita langsung salurkan sendiri, langsung kita antarkan sendiri, entah walaupun cuma sedikit tapi kita langsung salurkan sendiri tanpa perantara, langsung kita ke korbannya. Dan sudah terlaksana kemarin di Nganjuk dan juga di Lamongan, banjir Lamongan
terus longsor di Nganjuk juga kita ke sana kemarin. Oh, alhamdulillah udah laksana. Ini kan terakhir, ini kata-kata terakhir, maksudnya kata-kata untuk penutup dalam video ini. Untuk video selanjutnya itu mesti ada penjelasan detail dalam Rumah Cinta itu apa, mesti ada. Dan nanti akan ditampilkan tari sufinya juga, Mbak ya. Iya, besok-besok lah. Iya. Oke. Kata-kata mutiara pada penutup video pada hari ini, Mbak, silakan. Jadilah seperti bunga mawar, meskipun busuk tetap mengeluarkan aroma wangi. Siap. Oke, selanjutnya video selanjutnya ditunggu teman-teman. Jangan lupa ya di follow Instagramnya, nanti ada YouTube-nya juga di follow, dan di follow, di like, share, subscribe juga ya. Oke, ada Facebooknya juga, nanti ditambahkan ya. Semoga Rumah Cinta ini menjadi organisasi yang bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk anggota-anggotanya. Dan katanya gajinya itu bukan di dunia tapi di akhirat kelak, lillahi ta'ala. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.